semuanya. Nama saya Stefanus Malakulin. Saya Arlan Selan. Saya Keterona Kasa. Saya Evelyn Claudia Ertani. Kami dari kelompok 3 dengan tema efektivitas program Bangga Kencana dalam menurunkan stunting, analisis data BKKBN terbaru. Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam masalah gizi anak, yaitu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada kecerdasan dan produktivitas generasi penerus bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melalui BKKBN menjalankan program Bangga Kencana yang mencakup berbagai intervensi strategis. Lalu, seberapa efektif program ini dalam menurunkan stunting dan bagaimana data terbaru BKKBN mencerminkan hasil di lapangan? Pertama, apa itu stunting dan mengapa penting? Stunting terjadi ketika seorang anak memiliki tinggi badan yang terlalu pendek dibandingkan standar usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Secara klinis, anak dikategorikan stunting apabila nilai Z-score tinggi badan menurut umur berada di bawah minus dan standar deviasi dari standar WHO. Dampaknya bukan sekedar fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas ekonomi anak di masa depan. Itulah mengapa penanganan stunting menjadi prioritas nasional yang melibatkan BKKBN sebagai koordinator utama sejak tahun 2021. Baik, berikut ada program yang dikeluarkan untuk menurunkan angka stunting, yaitu program Bangga Kencana. Melalui program Bangga Kencana, BKKBN menjalankan 4 intervensi utama untuk menurunkan stunting. Yang pertama, tim pendamping keluarga atau TPK. Lebih dari 200.000 tim yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting langsung di lapangan. Yang kedua, dapur sehat atasi stunting atau DASYAT, yaitu program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang teridentifikasi berisiko stunting. Yang ketiga, pendampingan calon pengantin melalui KUA dan fasilitas kesehatan untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat sejak sebelum pernikahan. Yang keempat, aplikasi e-simil. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan status gizi bagi calon ibu secara digital. Keempat, intervensi ini bekerja secara terintegrasi untuk memutus rantai stunting dari hulu ke hilir. Yang keempat, tantangan dan evaluasi program. Meskipun program Bangga Kencana telah menunjukkan hasil positif, tapi masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, ketimpangan antar wilayah yang menyebabkan program tidak berjalan secara merata. Yang kedua, kapasitas kader daerah 3T yang masih membutuhkan penguatan. Yang ketiga, faktor budaya, yaitu pemberian makanan tradisional yang belum memenuhi standar gizi. Dan yang keempat, koordinasi lintas sektor antara BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah yang belum berjalan secara sinergis. Tantangan-tantangan ini menjadi agenda penting yang harus dikerjakan agar mencapai target penurunan angka stunting. Yang berikut hasil kebijakan analisis data BKKBN terbaru. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari angka 27,67% pada tahun 2019 menjadi 24,40% pada tahun 2021. Kemudian turun lagi menjadi 21,60% pada tahun 2022 dan menjadi 19,80% pada tahun 2024. Meskipun tren penurunan ini positif, Indonesia belum mencapai target RPJMN terbesar 14% pada tahun 2024. Tantangan terbesar terletak pada daerah-daerah dengan akses terbatas seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Barat yang masih mencatat prevalensi stunting di atas 30%. Ini menunjukkan bahwa strategi yang lebih berfokus dan berbasis kearifan lokal masih sangat dibutuhkan. Yang terakhir, kesimpulan, program Bangga Kencana BKKBN telah berkontribusi nyata dalam menurunkan prevalensi stunting Indonesia dari 27,67% menjadi 19,80% dalam 5 tahun terakhir.
Inovasi seperti tim pendamping keluarga, dahsyat, pendampingan calon pengantin, dan e-simil mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data. Namun, untuk mencapai generasi Indonesia yang bebas stunting, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Karena investasi terbaik bagi bangsa adalah investasi yang berkualitas pada generasi penerusnya.